Hari ini saya kembali berada di kawasan zona Eropa Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Veteran, di seberang gedung Polrestabes Surabaya. Saya tadi tiba dengan naik Surabaya Bus, turun di halte Veteran. Tarifnya hanya Rp5.000 saja. Jika menggunakan bus tersebut, teman-teman juga bisa turun di halte Jembatan Merah, yang lokasinya lebih dekat dengan Kota Lama Surabaya. Di Jalan Veteran ini sebenarnya juga ada beberapa bangunan cagar budaya, Gedung A Energi dan Jembatan Merah Arcade misalnya. Sementara itu, di dalam area Polrestabes terdapat Hoofdbureau de Politie Museum, atau Museum Hidup Polrestabes Surabaya, terdapat informasi mengenai sejarah polisi di Indonesia, dan koleksi perlengkapan tugas kepolisian, termasuk senjata dan alat penyelidikan. Polisi istimewa beserta rakyat mempertahankan kemerdekaan. Jadi beserta rakyat berjuang. Di samping gedung Polrestabes terdapat bangunan cagar budaya Kota Lama yang sangat ikonik, lokasinya tepat di persimpangan Jalan Jembatan Merah dan Jalan Cendrawasih. Didesain oleh Fritz Joseph Pinedo dan berdiri sejak tahun 1833, bangunan ini dulunya merupakan kantor Nutspa Arban atau bank tabungan untuk manfaat umum. Sekarang digunakan oleh Bank Internasional Indonesia atau Bank Maybank. Selanjutnya saya melangkahkan kaki menyusuri Jalan Jembatan Merah ke arah utara, melewati pasar tanaman yang buka dari pagi hingga malam. Terlihat masih ada proses revitalisasi yang belum tuntas. Namun sudah ada pemasangan box toilet umum di jalan ini. Terlihat pula adanya tambahan portal pembatas tinggi kendaraan di ujung Jalan Melilis. Menurut rencana, jalan tersebut nantinya hanya boleh dilewati oleh mobil jeep tour dan becak wisata. Kembali ke Jalan Jembatan Merah, pembuatan angkringan di area pangkalan angkot sudah dalam tahap penyelesaian akhir, wastafel dan colokan listrik pun sudah terpasang. Di seberang jalan ada cagar budaya Gedung Algemene. Warga Surabaya mengenalnya sebagai Gedung Singa karena ada dua patung singa bersayap di bagian depan. Yang menarik, ada mosaik porselen bergambar Raja Firaun bersama Ibu Eropa dan Ibu Jawa, didesain oleh Hendrik Petrus Berlage. Awalnya gedung tersebut merupakan kantor perusahaan umum asuransi jiwa dan tunjangan hari tua. Menyeberang ke Jembatan Merah, terlihat ada sejumlah petugas IndiHome melakukan pemasangan fasilitas Wi-Fi. Di pinggir sungai, terdapat dermaga, untuk menikmati pemandangan Sungai Kalimas, dan Jembatan Merah. Di Taman Sejarah, ada bangunan berwarna oranye yang merupakan toko souvenir dan oleh-oleh khas Surabaya. Dua permainan anak juga sudah terpasang di area playground. Replika mobil Malabi sepertinya sudah hampir sempurna. Baru saja terjadi kecelakaan di traffic light, karena ada pengendara motor yang tidak memperhatikan perubahan lampu penyeberangan. Sambil menunggu terbenamnya matahari, mari kita berkeliling di sekitar Plaza Internatio. Rencana pemasangan kursi-kursi antik di sini sepertinya belum terrealisasi.
Plaza Internatio sendiri terletak di depan gedung Internatio atau International Crediten Handelsvereniging. Bangunan ini didirikan pada tahun 1927 dan didesain oleh Franz Johann Lorenz Gitzels. Awalnya, gedung Internatio digunakan sebagai salah satu tempat pengelolaan perdagangan untuk menarik investasi di Hindia Belanda. Bangunan ini kemudian sempat dijadikan markas pasukan sekutu sebelum pertempuran 10 November 1945. Gaya awkward ya. Sudah tidak terlihat ada angkot yang mangkal di Jalan Raja Wali, pedagang asongan yang sebelumnya ada di trotoar kali ini pun tidak ada. Tapi terlihat adanya beberapa lubang di jalan yang belum diaspal. Ada dua bangunan cagar budaya yang terkenal di Jalan Raja Wali ini. Yang pertama adalah Gedung Cerutu, bangunan yang memiliki menara berbentuk cerutu, dibangun sekitar tahun 1916 dan awalnya difungsikan sebagai kantor perusahaan gula Java Sugar Syndicate. Gedung ini kemudian sempat digunakan sebagai kantor Said Umar Bagil dan kantor Ban Bumidaya. Yang kedua adalah Hotel Arcadia. Sebelum difungsikan sebagai hotel, bangunan ini dulunya merupakan kantor firma dagang milik perusahaan perkebunan Geowehriko. Kendati demikian, hanya bagian depan saja yang merupakan sisa bangunan asli. Masuk ke Jalan Gelatik, parkir liar di ujung serta warung makan saat ini tidak terlihat, tembok di sepanjang jalan sepertinya juga sudah selesai dicat ulang. Saya lupa merekam, tapi di sisi kanan Jalan Liwis sedang dibangun selokan air. Terakhir saya penasaran dengan suasana di Jalan Garuda pada waktu malam. Agak sepi dengan kondisi jalan yang tidak terlalu terang.
Begitu pula dengan penerangan di jalan menuju penjara Kalisosok. Dan beginilah suasana kota lama Surabaya di waktu malam, sangat indah.